Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya muliakan para alimul ulama, segenap tuan guru, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Bukit Ketok, wabil khusus Ketua Masjid Baitul Iman Bukit Ketok, Mukarram Ustaz Haji Safroni, Ketua BKPRMI Kabupaten Bangka, Mukarram Ustaz Hari, Ketua rombongan Kampung Quran Juara, Mukarram Ustaz Hidayat dan Ustaz Endang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintahan tingkat desa, Bapak Kades, segenap keluarga besar dari DPD BKPRMI Kabupaten Bangka, keluarga besar dari Kampung Quran Juara, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita duduk dan berkumpul di Masjid Baitul Iman ini dalam rangka safari dakwah guna mengumpulkan para muwaqif-muwaqif Al-Quran yang tujuannya untuk mencetak Kampung Quran Juara yang dilaksanakan oleh DPP BKPRMI Jakarta. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena memang sadar atau tidak sadar bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis Al-Quran. Saya punya seorang guru, Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau salah seorang pengajar di PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Satu hari beliau bikin semacam penelitian tentang Al-Quran. Hasil yang beliau dapat tentang kehidupan Al-Quran di Indonesia ini adalah dari 100% penduduk Islam di Indonesia, ternyata tidak lebih dari 52% saja penduduk Islam di Indonesia yang bisa membaca Al-Quran. Artinya masih lebih dari 40% penduduk Islam di Indonesia ini yang tidak bisa membaca Al-Quran atau buta huruf hijaiyah. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai muslim untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana. Dari 52% yang hanya sebatas bisa membaca Al-Quran ini, angka ini mengecil lagi hingga hanya 30% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Kok begitu Syauki? Karena memang sadar atau tidak sadar,
kita diperintahkan dalam Al-Quran itu sendiri, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa? Tepat tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Kok begitu Syauqi? Kita harus membaca Al-Quran secara tartil. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa-bahasa negara lain. Dalam bahasa Arab, kita salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengartian. Contoh. Nama saya yang diberikan orang tua saya itu Syauqi, menggunakan huruf shin yang mempunyai arti kerinduan. Tapi ketika tadi ketua masjid kita memanggil saya dengan sebutan Sauqi menggunakan huruf sin, sudah beda arti. Apa? Pasar. Rame saya jadinya. Pun ketika ada orang yang memanggil saya dengan sebutan Sauqi menggunakan huruf fa, sudah beda lagi artinya, Pak. Apa? Jadi duri saya. Stop. Itu baru dua kosakata dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengartian. Bahkan saya minta maaf sebelumnya guru, berkah silaturahmi saya ke berbagai daerah, Pak. Saya masuk wilayah dari kampung ke kampung di sana. Saya temui masih banyak surau-surau di kita, Pak. Ketika Fatihah itu imamnya banyak yang melakukan kesalahan. Ini secara syariat saya bicara. Contoh, ketika surah Fatihah bertemu di ayat An'amta, masih banyak imam-imam di surau-surau di pedalaman sana yang membacanya An'amta, atau beberapa An'amta. Bahkan yang prihatin yang saya pernah dengar itu Am'amta. Ini kan bahaya. Kenapa saya berani bilang bahaya Bapak Ibu? Karena dalam Fatihah, dalam sholat itu merupakan rukun. Bayangkan ketika bacaan Fatihah kita salah, maka bisa mengakibatkan gugurnya sholat kita. Nah, makanya saya punya guru berkata, tidak lebih dari 30% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Nah, dari 30% yang bisa membaca Al-Quran secara tartil ini, angka ini mengecil lagi. Yang baik itu, saya minum kopi, Bapak minum teh. Kita duduk di satu meja tanpa bilang teh baik, kopi baik. Itu toleransi, Pak. Ya. Bukan toleransi namanya ketika saya minum kopi, Bapak minum teh, nggak boleh ngumpul sama kami. Itu bukan toleransi namanya. Atau saya berkata, kopi lebih baik daripada teh. Nggak toleransi itu namanya. Makanya kata guru saya sendiri berkata, hanya 14% saja Pak penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan. Artinya masih banyak dari kita memahami Al-Quran ini cuma sebatas dari terjemahan belaka. Kok begitu sih Syauqi? Susah bener. Belajar Al-Quran itu ternyata rumit ya. Saya bilang sesuai Pak. Sesuai bagaimana? Karena memang sejarah mencatat bahwa Al-Quran ini adalah bahasa sastra yang paling tinggi yang pernah ada di dunia, Pak. Begini, bukankah setiap nabi yang diutus ke dunia ini memiliki mukjizat sesuai dengan kondisi umatnya? Betul apa betul? Contoh. Nabi Musa alaihi salam
Ketika beliau diutus sama Allah, saat itu kondisi umat Nabi Musa lagi senang dengan hal-hal yang berbau sihir, magic. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Musa ini benar-benar utusan Allah, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa dari Allah berupa tongkat yang bisa berubah jadi ular. Sesuai kondisinya, Pak. Nabi Isa alaihi salam. Bu. Kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Dari cerita, ya, dari cerita. Hebat orang Bukit Ketok ini, Pak, kenal semua, Pak. Nabi Isa alaihi salam, ketika beliau diutus sama Allah ke dunia, Pak, saat itu umat Nabi Isa lagi senang dengan hal-hal yang berbau ilmu pengobatan. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Isa benar-benar utusan Allah, maka mukjizat terbesar yang diberikan Nabi Isa adalah berupa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Pun ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia, saat itu Jazirah Arab lagi senang dengan hal-hal yang berbau syair, berbau sastra. Nah, untuk membuktikan bahwa baginda Nabi seorang utusan Allah, maka mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada baginda Nabi berupa Al-Quranul Karim. Kok begitu, Syauki? Apakah Nabi tidak bisa menghidupkan orang mati? Karena bukan zamannya, Pak. Bukan nggak bisa, tapi bukan zamannya. Ya, sejarah mencatat bahwa baginda Nabi itu, Pak, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Betul apa betul? Ayo, analogi sederhana, Pak. Bagaimana mungkin bisa, Bu, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis mampu menciptakan sastra seindah Al-Quranul Karim? Bapak Ibu, masih banyak dari kita, tanyalah ke diri kita masing-masing. Al-Quran sering menyuruh kita ke barat, kita justru malah pergi ke timur. Al-Quran menyuruh kita sholat, justru malah kita entar-entarin sholat kita. Al-Quran menyuruh kita mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi kita pelitnya 17 setan. Al-Quran melarang kita untuk minum minuman khamar, tapi justru berapa banyak dari kita sering malah nikmatin itu minuman khamar. Al-Quran melarang kita berjudi dan riba, tapi justru kita malah ikut-ikutan judi online. Ini loh kita, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu saya punya orang tua, Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ. Allah. Baik Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betul? Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita di Bukit Ketok ini, Pak, untuk mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi itu, Pak? Baginda Nabi dalam berdakwahnya itu mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Ayo,
kita tengok Bapak Ibu. Bukankah memang sangat terasa bahwa akhir-akhir ini tingkat keimanan kita kepada Allah, Pak, lentur bahkan luntur adanya, Pak. Lentur bahkan luntur adanya. Kok begitu, Syauki? Ayo kita lihat Bapak Ibu. Maaf sekali, maaf, saya minta maaf sebelumnya. Berapa banyak dari kita ini, Pak, di Bukit Ketok ya? Bukit Ketok. Ah iya, di Bukit Ketok ini, Pak, yang baru ingat sama Allah saat kepala kita sudah terbentur tembok, Pak. Ya Bu ya. Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi, Pak.